Ini baru kali ini ya, Kak Bunda Queen langsung bongkar semuanya. Selama ini Kak Bunda Queen pendam. Kak Bunda Queen tahu semua. Dan saya berharap kepolisian ya, kepolisian Indonesia, Republik Indonesia segera lakukan, ini menurut saya ya, lakukan penangkapan terhadap RG. Jangan sok-sok apa segala macam, coba aja lah lihat live-nya dia tuh gimana, siapa-siapa aja. Nah sekarang seberapa kliniknya itu udah banyak ditutup karena apa? Tidak sesuai pemasukan dan pengeluaran. Ya, betul. Itu ya ada di suatu kliniknya itu, di belakang kliniknya itu. Pabrik. Ingat ya, muri aja dibayarnya untuk apa, viral-viral supaya dia dokter terbaik lah atau apa, itu dibayar. Betul. Nanti kalau pingin tanya sama aku hadapin orangnya, aku tunjukin ke kalian semuanya. Besok kan ada sidang tuntutan, vonis, nanti akan di-spill orang siapa. Tanggal 8 Bun. Ya nggak apa-apa, tanggal 8, iya di tanggal 8 itu. Jadi nggak usah lah tim sebelah tuh ngomong ini jauh loh. Ini masalah RG dengan NM. Ya, yang lain kenapa repot? Kenapa sampai ke loli, sampai ke situ-situ banget kalian yang orang itu ngebully atau apa segala macam. Pikir aja sendiri, punya hati, kalian berdiri di situ, bagaimana perasaan kalian? Nggak ada bahan Bun, mereka Bun. Iya memang tidak ada bahan. Lagian buat apa? Nanti akan malu sendiri. Logika akan malu sendiri. Buat apa? Seandainya kalian di posisinya NM, coba. NM tidak ada satupun nih orang yang terdekat juga sama NM ini, tidak ada satupun pure kalian itu membela NM itu 100% tanpa kami mengeluarkan uang. Bahkan fans-fansnya Ami yang ada datang di pengadilan itu sukarela. Dia jauh-jauh datang, dia pikir aja. Terus yang kedua, kenapa itu nggak diungkapin dulu apa segala macam? Ya sudah terjadi kemarin, kesini orang udah banyak kasihan, semuanya keluar rahasia itu. Kasihan NM digituin. Ayo maju dong jadi saksi. Sudah gimana gitu? Mereka ada pengancaman. Itu yang saksinya tuh si S, siapa si bulet buntel itu tuh. Itu saksinya itu yang disembunyikan perselingkuhan itu. Iya betul. CS. Sebenarnya kita udah cukup diam ya Pak. Diam, Kak Bunda Queen tahan semuanya. Kalau Kak Bunda Queen, suaramu jauh, suaramu mendem. Lu mendem, suara lu mendem. Suara mendem. Nah, iya jangan ditutup speaker bawahnya, adikku ganteng. Oke. Nah, ya itu kenapa karyawan itu tukar-tukar, terus yang nungguin tempatnya itu, yang di Lebak Bulus itu apa segala macam, gudangnya apa segala macam, orang kenapa gajinya mereka tuh digajinya 2,5 juta, dia seviral-viral itu segede-gede itu keuntungannya, mereka tuh digaji 2 juta 500, digas-gas terus. Iya. Itu tidak UMR dengan sekelasnya si dok ini, masa itu? Nah makanya mereka tuh keluar nggak mampu lagi, ini semuanya bohong, sudah bohong. Iya. Nah coba kalian kalau keluar sini kalian menceritakan tentang saya apa segala macam, kalian dipenjarakan. Orang punya rumah tangga, orang punya keluarga, takutlah orang. Ini baru kali ini ya, Kak Bunda Queen langsung bongkar semuanya. Selama ini Kak Bunda Queen pendam. Kak Bunda Queen tahu semua. Tapi udah muak dia. Belum lagi belum lagi gini yang namanya dokter atau punya klinik kecantikan biasanya diperiksa dulu nih muka Ang, oh ini mukanya jerawat nih atau berminyak, harusnya dikasih sesuai yang itu kan, sesuai dengan muka kita. Ini enggak mau lu berminyak kayak, mau muka lu kering, mau berjerawat kayak, sama semua jenis krim obatnya itu sama, nggak ada racikannya. Jadi nggak ada gunanya lo ke klinik sana, nggak ada gunanya sama aja dikasih.
Ini kita udah nggak bisa diam, udah nggak bisa diam. Jadi Allah Iya. sudah murka, Allah tuh sudah murka, Allah tuh sudah marah. Kenapa? Betul, Bunda. Dengan modal 70.000, 80.000, dia mampu menjual 1.500.000, 800. Allah murka. Memang di dalam konteksnya kita bisnis, carilah keuntungan sebesar-besarnya. Tapi di dalam Al-Quran lebih dari itu Allah murka. Makanya Allah netizen tuh hebat, semuanya hebat. Cari bukti-bukti, cari di mana asal usulnya, semuanya hebat. Semuanya hebat. Bukan kita, bukan seorang MM hebat. MM hanya meluruskan bahwa ini produk tidak bagus, tidak layak untuk dipakai. Itu loh. Berani loh NM loh. Berani loh. Iya berani. Dia mengorbankan dirinya loh buat Korbanin orang-orang dirinya banyak. buat kita loh. Iya. Bayangkan aja 60 Oh, modalnya ribu, berapa? modal 60.000 ya Bun. Modalnya berapa? Dia mampu jualan segitu, mampu. Kecuali ya dia melalui beberapa orang yang kesehatan lah, BPOM apa segala macam. Inilah kandungannya apa segala macam, perjalanannya wajar. Orang jual juga 150.000, 200.000 wajar. Ini Indonesia, rakyat yang masih istilahnya ya masih mengejar ekonomi yang sangat-sangat ya dipas-pasin. Kalau yang ada menengah ke atas bisa kebeli, tapi yang orang yang mau pengen coba dihutang-hutangin, tahu nggak, Cok? Betul. Dan saya berharap kepolisian Indonesia, Republik Indonesia segera lakukan, ini menurut saya ya, lakukan penangkapan terhadap RG. Kenapa kan Niki begitu cepat? Percuma. Kalau dibilang bisa, begitu kan, percuma. Orang dia makanya alam itu berbicara ketika pos-pos bilang udah keluar 50M apa segala macam, itu real. Mau dibayar apa? JPU 20M, paket semuanya, dari saksi-saksi semuanya, diatur semuanya. Belum Banyak ya? kan di Polda aja sekali di BAP apa segala macam langsung keangkut. Logika. Bunda nggak apa-apa. Bunda nggak apa-apa ngomong gini Bunda. Logika. Gak apa-apa, Aman. hajar. Selama ini gue diam ya, Oke, gue udah berarti diam. kita buka aja ya. Iya. Ya gue diam, semuanya diam. Gue Ajar, Bun. takut tuh ngomong, takut untuk apa segala macam. Gue nggak takut buat buzzer yang lain. Pos-pos orang kaya, ya di langit ada langit lagi. Orang kaya selawan orang kaya juga tidak. Betul, Kakak. Tidak. Buat apa? Udah, coba nih Bang, udah langsung ketangkap, udah langsung ditahan, bisa ada jeda waktu. Nah, kejam. Buat apa? Betul, Nah, ya. pertama, lihat, udah nelfon ke Ayah Oki kan, tolong dong Dok, ini Dok, ya bisa menghubungannya ya Mail, gimana ya cara ngomong sama Mail ya Dok, gitu loh. Pikir aja siapa yang mencari, lu apa NM? Ya sekarang logika aja Bun. Logika. Logikanya gini loh, orang mau memeras itu bukan mencari tapi dicari. Ini malah mencari, pengen diperas, kan aneh. Udah gitu ada bahasa, nanti ditunggu lagi, ingatkan lagi di tahun berikutnya ya. Kalian ngomong gini, oh iya ditahan karena karma. Nah, karma tuh berbalik, karma tuh ada bertimpit-timpit. Saya bukan orang orang tahu dengan agama ya. Karma bagi RG. Betul. Paham? Betul. Sekarang habis uangnya. Sekarang apa yang dia mintanya? Apa yang dia harus dia lakukan saat ini? Karmanya dari siapa? Dari dia. Betul. Dia yang jadi karma. Apa yang terjadi pada dia produknya sekarang? Mampu dia bayar buri, mampu dia biar dia terkenal apa segala macam. Mampu. Betul. Karmanya dia. Lu ngomong karma, bacrit lu. Ngempong. Jadi jangan ngomong karmanya siapa sekarang ini, gua tanya sama netizen. Bukan karma NN masuk penjara, dari dulu dia keluar masuk penjara. Kenapa nggak kalian bilang karma? Itu kalau omongnya memang real, nyata. Gua orang Padang ya, NM juga orang Padang. Kalau dibilang siapa sih gua, saudara atau apa segala macam, urusan kalian untuk menilai gua siapa. Lama-lama kalian pasti akan tahu juga. Siapa? Gak perlu orang tahu Bun. Iya. Yang penting itu diceritakan fakta semua. Karma Fakta. kata kalian, cih. Tahu, karma kata kalian, cuy.
Tahu kalian, karma tuh untuk siapa? Untuk RG. Itu karma sama dia. Sekarang apa yang terjadi sama dia? Membutakan segalanya. Masa gaji karyawan dikasih orang farmasi aja digaji 3 juta, 3.200.000 farmasi loh. Lari keluar dia dari sana. Kenapa? Ini nggak benar. Makanya saya keluar, Bun. Saya mau cari Bunda. Ya di mana? Janjian di mana? Ayo, let's go. Saya bilang. Tapi ini udah klimaks. Kenapa nak dari kemarin? Saya bilang. Iya. Ya kita diancam. Karma. Nggak tahu karma apa yang terjadi dari keluarganya masing-masing. Jangan mulus-mulus hidup itu. Seakan-akan hidup kalian hidup RG mulus. Enggak. Gimmick semuanya, drama. Betul. Handphone suaminya aja yang dia pegang. Semua ruangan itu disadapnya, karyawan disadapnya. Ada yang karyawannya lepas dari itu WhatsApp segala macam, diancam, dimarahin. Itu dia bikin apa ya di dalam itu packingan situ semua packingan kosong. Dia konten-konten begituan. Udahlah, sekarang kalian bilang itu NM karma, udah biasa keluar masuk penjara. Kenapa? Dengan kebenaran. Orang duit ya di atas itu bisa berduit, bisa melakukan segala hal, ya kan? Pandai ya orang bilang karma, that's it. Oh nangis atau apa? Seorang jaksa mengetertawakan terdakwa itu tidak ada apa namanya, tidak ada norma, tidak ada norma, nggak ada hati nuraninya. Bukan hati nurani, memang tidak ada hati nurani. Bangke itu, anjing itu, babi itu, sabar bun nanti kena PR. Sabar bunda. Keren bunda, keren. Ya, si Fitri jangan ikut campur. Ya, udah cukup sabar. Gini ikut campur itu ada kesempatan Ang. Iya. Selagi dia masih meluapkan rasa dendamnya, rasa apanya, segala macamnya. Itu panik dia udah panik. Dia bebas mau nongkrong kemana. Dia bilangnya, oh udah kenal lama sama RG, Hei, gua ketok jidat lu pos. Dia itu udah panik, nama dia kemarin disebut-sebut di pengadilan tuh udah panik dia. Iya. Udah ketar-ketir. Udah nggak nyenyak tidurnya. Terus aman, ngapain pergi ke dukun? Ngapain? Betul. Main dukun. Ngapain pergi ke dukun? Ngapain? Ngasah bun, ngasah keris. Ngapain? Main dukun ke Kalimantan, ayo ke Banjarmasin. Ngasah keris biar tambah bego. Ngapain? Apa? Ya apa? Buat apa? Kalian yang akan habis uang kalian. Ingat ya, kalian akan habis. Kalian nggak akan tidur nyenyak. NM aja tidur nyenyak. Yang penting dia komunikasi sama anaknya. Itu saja. Yang lain, ketika ada lawyer datang, segala macam, cuman itu komunikasi. Kalau tentang komunikasi tentang itu tuh wartel memang khusus untuk tahanan. Itu dibilang bisa video call atau apa ya memang karena diinfoin juga. Oh ini gua kangen juga sama teman-teman apa semuanya, wajar lah. Memang ada sedia wartelnya. Bodoh kali orang-orang itu. Jadi jangan kalian yang disuruh Fitri, ayo serang sana, ayo serang sini. Nggak ada kok pakai telepon kok video call. Tidak ada. Bodoh kalian ya. Itu ada wartelnya buat telepon. Jadi jangan iri. Itu Fitri suruh orang komen ini, komen itulah. Juga buat apa ya? Buat apa ya? Saya juga akan marah sama pos-pos. Dia punya masa lalu. Dia punya apa ya? Dia punya punya aib sendiri. Dia akan kebongkar aibnya sendiri gara-gara sikap dia. Buat apa juga? Ini apa yang kalian lihat? Suami orang yang diambil dalam rumah tangga baik-baik, orang diambilnya, anjing tuh. Bangke, babi. Ada lagi kayak gini nih, gue demen nih.
Gas, Bun, gas. Baru kali ini Kak Bunda Queen buka semuanya. Selama ini Kak Bunda Queen diam, tahu. Sampai Ya, sampai karena anak-anaknya anak si Udah murka dia. Kuncun ya, kalau aku bilang namanya anak si As gitu ya, bilang sabar ya. Sabar, aku sabar aja. Lagian buat apa juga kata. Lah bapak saya didukunin. Betul. Aduh, Fitri ntar dicari tahu lagi. Ya buat apa Udah nih? capek. Nih masalahnya RG Lampu-lampu. sama NM. Kenapa ada orang lain, orang ketiga apa manas-manasinnya habis uang lu Oh RG, dok. Iya, kau dimanfaatin sama si Fitri itu sampai kurus badanmu. Udah suamimu tekan kau, sana yang tekan. Dengar ya. Lihat aja dia lagi live. Gimana secara psikisnya? Dari wajahnya apa tertekan apa segala macam. Huru-hara lagi atau apa segala macam. Lu sadar ketika lu bikin masalah seperti ini sama Nikita Mirzani, ingat ya, lu nggak akan tenang untuk jualan. Besok-besok lu nggak akan tenang. Gak akan tenang. Lu akan menyelesaikan masalah lu tentang lu bilang pemerasannya nyari lu goblok. untuk menyimpan kebusukan lu goblok. Lu bayar yang 4 ember itu, itu kecil mah. Untuk menutupin mulut. Kenapa lu bisa keluarin uang sebanyak itu? Ada apa dengan lu, dok? Itu aja logika. Nah itulah dari kemarin yang diomongin sama orang-orang ya. Orang bodoh aja yang dibilang pemerasan. Betul. Memang benar. Bodoh orang itu memang. Memang sih Ibu Nedol itu masih sedikit loh Bu Nedol yang dibuka. Belum lagi nanti Ibu Nedol dibahas lagi yang ke bintang 2. Aduh Bu Nedol pusing, Bu Nedol pusing. Nedol siapa tahu tuh Nedol kerja sama kalau tuh. dikupas-kupas gimana sampai kulit-kulitnya loh. Iya tuh tanya sama Ami fans. Kadang-kadang kita tahu, Tanya sama fans Ami itu. Gua background gua yang kayak gini doang. Tapi aslinya gua tuh siapa? Kalian nggak tahu iya. kan? Gue doang yang tahu kan. Nurlela betul. sama sekarang kalau kita mah ya, aku tahan kasih support, kasih doa, itu yang bisa aku perbuat. Tapi semakin ini udah klimaks banget rasanya. Kenapa lu baru datang sama gua? Kenapa ketika ada kejadian kemarin lu kita belum keluar dari RG Bunda katanya. Iya. Sabar. Pelan-pelan juga akan kebuka, Beb. Tenang, sabar. Ya buat apa? Lagian buat apa? Terus komal-komalan. Nah, sekarang kelas ya. Kita lihat seorang kelas ya. Ini berkelas ini tentang masalah kelas. Seorang pos-pos katanya orang kaya, katanya memiliki perusahaan atau bisnis yang ini. Kalau aku seorang pos-pos, aku nggak level komal-komalan. Betul. Gue nggak level. Gue nggak level, Cong. Gue nggak level, Cong. Ngerti nggak lo? Mana ada pengusaha komal sampai pagi, Beb. Nggak ada. Mantu. Kayak apa? Logika, Cong. Logika, Mel. Logika. Semuanya teman-teman tersayang aku yang dicintai seluruh netizen Indonesia yang menyayangi Nikita Mirzani. Saya berdoa kalian yang stay di sini sama-sama menilai sajalah. Itu seorang pembisnis, seorang kaya, orang yang bisa segala-galanya, barangnya dipinjamin ke orang, mampu dia beli bayaran barang yang ratusan juta, rumah yang mewah di tengah lapangan tanpa ada surat, bagaimana saya tidak tahu juga, Cok. Nah, ya itu tidak ada level. Nggak pengen nanya, Beb. Beb pengen nanya. Beb pengen nanya, itu memang rumah apa kantor sih? Itu rumah hantu. Modelnya kayak kantor. Kok rumah kayak kantor? Teluk Gong. Model rumah itu kayak model rumah tempat kantor judol di Teluk Gong. Beneran deh. Iya, Mbak. Kayak kantor ya, kayak kantor ya. Memang sama memang. Gimana sih, Ang? Kan lu bilang gitu aja. sama kan. Buat apa? Dia juga orangnya. Buat apa? Bongkar juga nih judolnya nih. Gue teriak juga nih. Bintang